maki-maki istri gua. Mama Ngosa kok galak. Mama Ngosa kok berantem gini sih hobinya. Nggak bener bang. Ini bukan Mama Ngosa yang ku kenal. Kenapa dia bisa berubah jadi Red Hulk? Anyway, itu memang bukan beneran Mama Ngosa ya. Mama Ngosa yang lo kenal bahkan buat klarifikasi di Instagramnya kalau misalkan yang marah-marah di parkiran itu bukan doi. Tapi sebelum kita nyemplung ke klarifikasi Mama Ngosa, menurut gue ini ada satu bahasan yang menarik banget ya, perkara parkiran yang bisa kita pelajari baik-baik. Apalagi yang kena masalahnya, which is itu yang diributin sama Mama Ngosa KW, itu ngasih ke kita betapa pentingnya emotional IQ, biar seenggaknya kita nggak gampang marah-marah apalagi di depan anak-anak. By the way doksnya gue udah temuin awalnya itu di Instagram. Cuman akhirnya Bang Radit sendiri selaku orang yang kena masalahnya gitu, akhirnya mutusin buat bikin utas panjang lewat media sosial Threads. Dan kita bakal bahas sama-sama terkait ini semua. Selamat datang di Ngobrolin Person Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi sebelum gue ngebahas, ada satu info yang penting banget ya dari Bang Radit perkara ini. Jadi beliau bilang lewat utas terbarunya, halo teman-teman khusus rekan media, mohon bantuannya untuk setiap konten dari Threads saya yang digunakan sebagai materi pemberitaan atau konten lainnya, agar tetap mencantumkan search ke akun saya, supaya saya juga bisa melakukan tracking. Saya juga berharap kronologi yang disampaikan tetap sesuai dengan konteks yang saya tuliskan dan tidak dilebih-lebihkan atau diarahkan menjadi narasi yang berbeda dari kejadian yang sebenarnya. Terima kasih atas pengertiannya. Jadi di video ngopi ini gue gak bakal coba buat detail banget langsung nyelam ini siapa yang ngelakuin, yang marah-marah ini ternyata apa, ternyata itulah, kagak. Kita bakal benar-benar sesuai dengan apa yang diarahkan sama Bang Radit gitu ya, selaku orang yang kena masalahnya, untuk lebih fokus terhadap apa yang bisa kita pelajari dari yang beliau rasakan, yang itu hari ini ataupun kemarin gitu. Jadi kita bakal lihat klarifikasi dulu dari Mama Ngosa kayak gimana. Jadi bukan doi yang marah-marah ya. Sebelum ini kemana-mana, gua harus lurusin hal ini, walaupun guanya nggak lurus. Ini yang Nggak apa-apa Bang. lagi terjadi di thread, semua orang ngegoreng gua sampai ada yang nyuruh bikin klarifikasi. Ngapain lu marah-marah? Lu parah perkara parkiran doang, dan ini belum stop, ini masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan influencer One Piece Ini Mama Ngosa kalau misalnya di influencer One Piece baru gua. Bang Arya dikira nakama. Emang bener sih, nakama gokil sampai punya komik One Piece cetakan pertama tuh yang katanya sub Indonesia, gokil emang. aja sampai ikutan ngegoreng gua. Gua kasih tau lo ya bro, Asik. Oi, voice actor troublemaker. udah fitnah. Asik. Jangan sekali-kali fitnah gua. Kok bukan gitu sih? Ya ampun. Aduh, sebagai orang Bogor ini benar-benar tantangan dan ujian banget loh. Sang, itu bukan gue. Sumpit nenek. Lu pada dia lihat mukanya dong, beda banget say. Itu dia lebih mirip Dekandur. Kalau gue kan mirip dia sama Hakim. Stop miripin gua sama dia ya, karena gua nggak mau say dimiripin sama orang itu. Kecerdasan emosionalnya rendah banget. Masa depan anak kecil perkara panggilan doang ngajak orang gelut nih. Benar. Gua jangan jadi pramugari. Stop ya ngetek gua. Tak cuma tanyanya. Ya nggak ngetek, Mamang, cuman bahas dikit doang. Ya jadi basically ini ramai banget di Threads, di Facebook, di Instagram, bahkan di Twitter. Di Threads sendiri utasnya itu bisa sampai 49.000 orang yang likes, dimana udah dikomen sama 21.000 orang. Jadi singkatnya masalahnya itu bermula gara-gara parkir. Kalau misalnya lu cek perkara ini di media sosial lain atau di media nasional, banyak yang bilang kalau misalnya ini ribut gara-gara rebutan parkiran. Tapi lewat keterangan asli yang langsung diunggah ya sama orang yang dimarah-marahin ini, bilang nggak ada keributan untuk nyari lahan parkir. Beliau sendiri cerita kalau misalkan ketika tempat parkirnya itu di-tag, ya beliau tuh ngalah, terus pada akhirnya baru tuh negur orang yang nge-tag kalau misalnya nggak etis. Ternyata yang ditegur itu pasangannya nggak terima, akhirnya ribut lah jadi video yang kita lihat di awal. Jadi langsung aja kali ya kita bakal lihat doksnya kayak gimana lewat threads-nya Bang Radit Tia Rusdi. Lu bisa langsung cek aja ke sini, soalnya makin rame lagi, bahkan di kolom komentarnya udah kemana-mana, udah pada coba buat ngulitin ini yang marah-marah siapa lah, terus habis itu nih riwayatnya kayak gimana. Buset, gue nggak bakal sampai nyemplung sananya gitu ya, tapi gue bakal coba buat ngekompakin aja esensi dari permasalahan ini tuh apa. Beliau cerita soal kejadian tadi sore yang menurut dia sendiri itu bukan cuma soal parkir, tapi
soal bagaimana orang dewasa mengelola emosi, apalagi ketika ada anak kecil di sekitar. Jadi ada 2 perkara. Yang pertama masalah ngetek parkiran, yang kedua masalah orang nggak bisa jaga emosi, padahal di sekitarnya itu ada anak-anak. Tapi sekarang gue masih kepikiran sama kondisi mental ponakan gue yang ada di tempat kejadian ketika situasinya jadi panas. Di tahun 2026 gue masih heran ternyata masih ada sosok dewasa yang menghadapi konflik dengan cara seperti ini. Dan ngetek parkir in 2026. Recap in the attached video. Nanti kita bakal lihat video kayak gimana ya marah-marahnya. Awalnya cuma masalah parkir. Tukang parkir dari ujung area sudah manggil gue dan kasih tahu kalau ada satu spot kosong. Gue pun belok masuk ke lorong tersebut karena memang diarahkan ke sana. Jadi udah diarahin duluan nih sama tukang parkirnya. Tapi pas gue udah belok ternyata ada perempuan berdiri di spot tersebut. Mobilnya belum ada, tapi dia udah berdiri di situ buat ngetek parkirannya. Karena sudah terlanjur masuk, gue samperin tukang parkirnya dan tanya, "Pak, tadi kan Bapak manggil saya, bilang ada yang kosong, kenapa di-take gini?" Jadi dari keterangan awal ya, utas yang kedua ini lu bisa tahu kalau misalnya Bang Radit sendiri sebagai orang yang dimarahin itu kagak yang langsung nge-confront perempuan yang ngetek spot parkirnya itu, tapi langsung coba buat nanya keterangan ke tukang parkirnya, which is ini bagus banget dan ini bisa banget dicontoh sama lu pada ketika nyari tempat parkir di mall gitu ya, terus tiba-tiba ada yang ngetek, lu jangan langsung coba buat ribut ke orang yang ngeteknya, lu coba buat tanya ke satpamnya dulu gitu loh. Kasih tahu kalau misalnya ada yang ngetek nih, harusnya kan bukan yang nggak boleh gitu ya. Lu bisa cek sendiri di kolom komentar, banyak yang ngasih tahu tuh kalau misalkan parkir itu kan definisinya lu harus ada kendaraan fisiknya. Kalau misalnya lu ngetek pakai orang itu harusnya nggak boleh. Meskipun memang kagak ada aturan tertulisnya gitu ya, tapi ketika gua tanya ke Claude, gue mager nyari sendiri. Ada 3 nih hal yang mungkin aja bisa dipermasalahkan gara-gara ngetek parkir. Yang pertama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LAJ. Yang kedua Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 yang diikuti dari pemberitaan terkait ya. Terus yang ketiga peraturan daerah masing-masing. Oke, lanjut. Mbaknya kemudian jawab dengan santai, "Saya tag di sini. Tadi mobil saya sudah muter sekali, jadi kenapa kalau saya tag?" Buat gue dari awal ini sebenarnya soal etika. Kalau mobil memang sedang mutar, menurut gue lebih fair menunggu sampai fisik mobilnya benar-benar tiba, bukan menahan slot parkir dengan berdiri di tempat ini betul. Apalagi kalau misalnya dalam kondisinya itu rame banget, lu bahkan bisa mengganggu bagaimana flow dari area parkirnya sendiri. Apalagi tukang parkirnya sudah lebih dulu mengarahkan gue ke spot tersebut, plus kondisi parkir sedang penuh, banyak antrian di belakang. Lanjut, gue dan 2 kakak gue kemudian negur dan menjelaskan kenapa menurut kami hal tersebut nggak fair. Negur ya, keterangan dari Bang Radit itu negur. Tapi respon mbaknya menurut kami nggak mencerminkan apa yang baru saja dilakukan. Cara ngomong dan gesturnya juga menurut gue sangat nggak baik. Sampai akhirnya salah kakak gue perempuan ikut terpancing emosi. Jadi memang terjadi adu mulut, tapi awalnya bukan karena datang untuk marah-marah, hanya ingin bertanya dan jadi menegur karena tindakan tersebut salah. Akhirnya gue memilih untuk mengalah. Ini menarik banget. Kita bisa mempertanyakan sebenarnya ini adu mulutnya kayak gimana. Cuma menurut gue pribadi ironis sih. Kenapa begitu? Karena Bang Radit berserta pihaknya justru pengen ngasih yang baik, harusnya tuh kayak gimana. Tapi justru malahan jadi ribut kesannya. Nah ini makin diperparah lagi setelah pasangannya itu makin gak terima. Ya kita di pihak ketiga gak tahu nih sebenarnya ributnya kayak gimana kan di awal ini. Cuman kita bakal lanjut dulu. Gue pikir selesai, ternyata belum. Suami istri ini ternyata menunggu kami di dalam dan langsung menghampiri sambil bertanya, "Siapa yang marahin istri gue? Siapa yang marahin istri gue?" Gitu kali ya. Gue jawab, "Gak ada yang marahin, kita cuma negur karena memang yang dilakukan tadi salah." Tapi malah lanjut dengan nada tinggi dan pertanyaan yang sama berulang-ulang. "Abang parkirnya bela siapa? Dia miyak siapa? Emang ada pasal yang bilang tag parkirnya nggak boleh? Siapa yang marahin istri gue?" Sebenarnya emang kagak ada ya, tapi balik lagi kalau misalnya lu cek tanya langsung lewat beberapa artikel di Google atau yang lebih malas tanya coba AI gitu, ada juga bisa diperkarakan ya masalah parkir ngetek-tek kayak gini. Meskipun mungkin emang repot banget nantinya, tapi tetap aja kan kalau misalnya nguras waktu terus tenaga apalagi duit gitu bawa lawyer, kayaknya emang lebih baik dihindari gitu. Padahal dari awal yang gue persoalkan bukan soal ada pasalnya atau enggak. Ada banyak hal yang mungkin enggak tertulis sebagai pasal, tetapi ada etika dan kepatutan. Masalahnya semakin panas. Si mas mbaknya bahkan sampai buka baju dan nantain, bentar. Ini si masnya dong, ya gak sih? Bukan mas sama mbaknya dong, masnya doang kan yang di video, ya gak sih? Di sisi lain, anak mereka sebenarnya sudah diamankan dan dibawa pergi oleh babysitter. Tapi ponakan gue masih ada bersama kami ketika situasi tersebut terjadi. Oh, jadi yang marah-marah juga bawa anak, guys.
Ponakan gue yang masih 7 bulan sedang digendong ayahnya dan hampir kena hantam di tengah keributan. Sementara ponakan gue yang 6 tahun ada di pelukan gue sebagai omnya. Karena suasananya makin tegang, dia sampai kaget dan nangis bahkan sampai selesai udah lumayan lama. Di titik itu gue baru benar-benar mikir, ini udah bukan cuman soal parkiran. Kita sebagai orang dewasa mungkin bisa pulang tidur lalu besok lupa. Tapi anak kecil belum tentu memproses kejadian seperti itu dengan cara yang sama ya. Apalagi dengan core memory-nya masih anget gitu ya, gampang buat ngapalin, apalagi dengan problem yang nggak sering mereka temukan gitu ya, tapi bisa sampai meledak-ledak gini, emosinya jelas pasti bakal kerekam sih. Kerabat-kerabat gue dan ada yang di ranah psikolog kemudian bilang kalau anak 6 tahun yang ada di situ terlihat cukup terdampak, mungkin nggak ada salahnya diperhatikan lebih lanjut atau konsultasi ke psikolog anak. Bukan berarti langsung bilang dia trauma, gue juga bukan psikolog dan nggak mau asal mendiagnosis. Tapi kondisi mental anak penting. Dan ini yang bikin gue masih kepikiran, masalahnya cuma parkir. Gue bahkan sudah memilih mengalah dan cari parkir lain, tapi situasinya tetap dibawa sampai emosi, nantangin orang dan hampir terjadi kontak fisik. Bahkan ketika gue sudah duduk diam masih disamperin. Buat gue ini bukan lagi soal siapa yang benar atau siapa yang menang dalam masalah parkir. Sebagai orang dewasa dan sudah memiliki anak, sudah sepatutnya berpikir sebelum bertindak, terutama lokasi kejadian di tempat ramai anak-anak. Gue sharing bukan buat cari sensasi atau validasi, gue cuma masih kepikiran sama kejadian ini. Plus dampaknya keponakan gue dan anak-anak yang ada di sana. We just wanted a peaceful Sunday. Hope this kind of situation never happens to you guys. Ya, jadi ini bagus banget ya, pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng. Jadi emang fokusnya tuh gue buat belajar dari apa yang emang dikasih sama Bang Radit juga. Kalau misalkan kecerdasan emosional tuh penting banget. Ada alasan kenapa Pak Jokowi suka atau nggak suka tetap bisa 2 periode dan bahkan masih ada power meskipun kagak ada partai yang besar sama sekali gitu yang mengusung. Karena kecerdasan emosional yang mungkin bisa nge-trigger orang-orang di sekelilingnya gitu loh. Lu lihat betapa tenangnya dia tiap kali dipermasalahin ya. Dan itu yang menjadi kekuatan utama biar seenggaknya tuh lu tetap dikira kayak orang yang tenang, orang yang bijak kayak gitu. Jadi kecerdasan emosional penting banget guys, dan di sini kita bisa ngeliat contohnya langsung gitu ya. Nah, perkara marah-marah kayak gimana Bang Ray? Nih kayak gini. Udah ada full durasinya lewat Riposan official NTV. Ya lu sekali-kali maki-maki istri gua. Buset. Public space ini masalahnya ya. Kenapa dia buka baju? Enggak benar, Bang. Iya. Saya tahu Gini, kondisinya bapak-bapak tadi tukang parkir manggil saya duluan karena mobil saya udah pengen nyampe di tempat yang kosong. Iya. Terus dengerin dulu biar Belain mana-mana. enggak deh, saya nggak mau dibelain. Saya mau tahu aja dari Saya pengelola. butuh. Nah iyalah, yang parkir siapa tadi? Parkir jam 9 2016. Ini ramai banget ya guys. Ya, jadi ini pun bisa meningkatkan awareness dari orang-orang yang biasanya asal ngetek parkir apalagi di mall. Ya, kalau bisa kendaraan fisik lu tuh udah nyampe duluan ya. Jangan sampai nyusahin orang-orang yang pengen nyari tempat parkir juga tapi udah ada di lu sendiri tapi nggak ada mobil atau motor atau kendaraan sendiri gitu ya. Soalnya yang namanya parkiran kan siapa cepat didapat gitu. Enggak, lu marah-marahin enggak? Gua bodo amat masalah parkir. Lu Anjay. marah-marahin bini gua apa enggak? Siapa yang marah-marahin? Yang pertama terus ada enggak? Lu aja gimana? Kita nggak tahu sebenarnya ya beneran marah atau kagak gitu loh. Mas, sekarang 2026 ya. Iya. Ya kan? Parkir siapa cepat dia dapat. Betul. Ini Mobil. Mobil ini bukan masalahnya. Terus gua orang. Mas, masalahnya Mas dulu yang nunjuk. Udah diam ada bayi. Ini ponakan dulu ya. ya iya. Yang duluan maki-maki siapa? Lah, yang duluan parkir siapa? Sumpah itu tadi bagus banget di akhir. Transisi udah kayak vlogger-vlogger. Nanti kita bakal skip ya terus nyampe ke tempat lain. Zek. Lu lihat dah. Siapa? Gak usah nunjuk tapi dia nunjuk. Nah, gimana kabar mas-mas yang marah-marah itu? Sejauh yang gua tahu, pertanggal 14 Agustus 2026 masih belum ada video klarifikasi sama sekali yang dibuat sama mereka. Ya kita pun penting gitu ya untuk benar-benar tahu stance-nya ada di mana gitu. Kita hanya orang ketiga doang, kita udah tahu klarifikasi dari pihak A gitu, dan penting juga buat kita tahu klarifikasi dari pihak B-nya sebenarnya. Atau keterangan dari pihak mereka juga yang emang di shoot gitu. Cuman ya sejauh ini yang gue tahu akun Instagram dan juga threads-nya udah di private.
Dan justru di kolom komentar orang-orang malahan benar-benar fokus ngulitin bagaimana hubungan asmara dan juga pekerjaan serta ya apapun itu yang berkaitan dengan orang yang marah-marah tersebut. Gokil banget, makanya gue sangat amat menghindari pembahasan di kolom komentar. Tapi masih ada juga yang bisa kita baca. Salah satunya komentar dari Kak Share nih bilang, so-soan belain istrinya, jangan lu maki istri gue padahal dia yang pertama numbalin istrinya buat that so called alighting ngetek parkiran sambil berdiri. Ya jadi begitulah kira-kira ya permasalahan soal parkiran dan kecerdasan emosional yang perlu banget kita sebagai orang yang sudah dewasa gitu ya untuk memiliki hal tersebut. Untuk memperhatikan sih ya agar seenggaknya nggak gampang emosi apalagi di tempat dan di waktu yang salah. Di postingan lain bahkan foto orang yang marah-marah buka baju itu udah diedit jadi meme. Ada yang berubah jadi Hulk lah, ada yang jadi Wolverine lah, ada yang ditato, ada yang jadi buset. Ini raja-raja India ya, ada yang jadi Kratos. Masih banyak lagi. Ya, itu aja. Taibat ada yang jadi Nika aja. Alright, kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Cukup duduk sini aja, mungkin analisis lebih lengkap lo bisa lihat video Andri kalau misalkan doi emang beneran pengen bahas gitu ya. Jadi cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di next video Ngopi Garut Diri. Bye bye.